Lalu Nabi memesan 3 perkara. Nabi pesan pertama, jaga salat kalian. Nabi tidak bilang jaga pangkatmu, jaga rukomu, jaga hartamu. Tidak. Nabi mengingatkan, salatmu, jaga salat kalian. Bapak-bapak polisi, kalau bapak mau baik pekerjaan, jangan tinggalkan salat. Kecil itu bos jadi kapolsek, kecil. Nah datik nih puangi, jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Aziz jadi Kapolri? Siapa yang sangka? Tidak pernah orang membayangkan, tidak pernah didengar-dengar namanya. Tiba-tiba jadi, kalau Allah mau. Kecil buat Allah jadikan kalian Kapolres, kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Hati-hati Pak Polisi. Di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh. Pak, kecil, sholat ki Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustadz, kenapa itu kasihan istriku nang ngomel aja nak kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, Bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Masalahnya orang datang ke mana? Sentuh, kemana kamu? Ih, kok nanti ada. Coba bayangkan. Kita mau baik-baik. Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak. Nah telepon Tom maki om tak. Iko Tomik tuh, kau Tommy diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Apa kek kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Nggak gampang itu. Kalau Ustadz apa godaannya? Apa godaannya Ustadz? Kemana-mana pakai gamis. Nggak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kok. Tapi kalau polisi Pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang pula istri, pakai kok kipas Pak? Tak kalah ada apa kayak situ? Itu tuh. Kalau kita Ustadz, siapa yang mau sogoki? Paling nasogoki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tongko beli gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan, Bu, sayangi itu suamimu kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya. Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu ndak jadi ndak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Iya Bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu ndak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Maka bersyukur ya. Pak, jaga sholat Pak. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Kira-kira kalau Kapolres panggil ajudan bagaimana hebatnya? Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring di kursi makan cang goreng. Ajudan, siapa? Biar itu ada cang goreng. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Mana ada ajudan berani dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak.
Bilang aku diinjak lehermu. Coba. Ayo. Begitu takutnya kita sama manusia. Padahal Kapolres paling lama 2 tahun. Mutasi lagi. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika azan berkomandan Allah memanggil kita, hayya 'alal falah. Hei Pak Polisi, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Itu artinya sini saya kasih kok kemenangan, sini saya kasih kok kejayaan. Allah panggil kok, sini kok saya kasih jadi Kapolsek kok, sini kok saya kasih kok jadi Kapolres, sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya suruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Gas memang. Makanya, bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau udah bisa cari muka sama atasan. Siap komandan, siap salah komandan. Bapak kerja sama manusia, 10 suruh kerja. Nih kerja ini 10, 9 yang cocok, 1 salah, yang salah persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, lupa itu 9 yang cocok, padahal 9 yang betul, 1 jika dosa. Bodoh memang kau ini. Nggak ada. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan kau terlalu mencari muka sama pimpinanmu. Yuk kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini, kasat ini, jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki sholatmu, Allah yang angkat derajatmu. Tapi kau siapa? Nah bilang ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius Pak. Baiki saja sholat. Kecil Pak. Bapak kan punya jalan jadi Kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi Kapolres. Kenapa? Bapak polisi, memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi Kapolres. Tidak ada itu. Tidak ada jalannya itu bos. Ayo. Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Saya ulang. Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu ndak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, ndak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Tuh Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau ingin Siti Maryam. Hamil, tidak ada suaminya. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Coba, makanya ku gas. Kasihan ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polsek, temanmu itu datang pati melapor. Datang melapor malah dikasih takut-takut. Kau dapat pasal pencemaran nama baik ini paling. Ayo. Pak, Bapak mau baik, perbaiki saja sholat. Saya kasih lagi contoh. Saya akrab sama Kapolres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres, adakah di Sidrap ini cari-cari telur? Mau pengantin? Siap Ustadz, gampang. Kapolres telepon ajudan. Ajudan, itu Ustadz Dasat ada di hotel. Kau jemput, pakai Alparnya Aji. Karena ada Alparnya tahu Pak Kapolres. Tapi punya teman. Nah, bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan.
Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu Kapolres, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya ada di Sidrap ini, saya cari-cari telur, pinjam dulu mobil Pak. Siapa nak telepon Kapolres? Kapolsek, tangkap itu. Hah? Tangkap dia. Tidak pernah kenal, penipu pasti itu, penipu, tangkap. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat, sholatnya hanya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini, mesti tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau tidur dong. Ayo, tiba-tiba dimutasi. Tidak ada tempatnya yang bagus-bagus, stres. Jadi berdoa, ya Allah, capek mak ini jadi polisi Tuhan. Kenapa hidupku tambah susah Tuhan? Nah bilang Tuhan, malaikat, karena dia sudah capek jadi ke polisi, sekali cabut nyawanya. Makanya Pak, yuk perbaiki sholat Pak. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kok apa? Bilangnya apa alasanmu? Si geaki. Apa? Hah? Tidak ada kecuali malas. Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila Pak. Yang penting Bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin Bapak jadi polisi kalau Bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda diancam kepala tak. Jangan sholat. Kalau kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa Pak? Bapak ngandangani unjuk rasa. Boleh Bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga lapis, 3 rakaat, tiga saf. Saf pertama 2 orang. Saf kedua 3 orang atau 4 orang. Maka saf pertama diselesaikan dulu sholatnya. 1 rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang saf pertama 1 rakaat. Maka saf kedua lagi yang selesaikan sholatnya, saf pertama lagi yang siaga-siaga senjata. Boleh Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat Ustaz. Kita tayamum darurat. Boleh Bapak. Kalau pergi ambil air 1 kilo, bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk ada pasir, kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahyang. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada alasan. Maka Bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat Pak. Kecil buat Bapak, Allah kasih kita. Kecil Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Itu saja itu disebut kun fayakun. Jadi. Nagati lipuangnya. Jadi. Coba. Maka Bapak Ibu Bapak ini perbaiki saja sholat. Bapak-bapak punya anak, tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia. Satu. 2. Kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang, jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak. Kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum Ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri.
kalau istri kita baik, sopan bicara,